Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Arif. Saya dari gabungan 3 multimedia dengan NIM 17044111237. Kali ini saya akan membahas extension yang saya angkat, yaitu V-Ray. Dimana jika kita ingin menginstal V-Ray, cara memasukkan V-Ray ke dalam SketchUp yaitu berbeda dari extension yang pada umumnya. V-Ray hanya cukup diinstal seperti aplikasi saja. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstalnya, yaitu yang pertama ini folder dari extension V-Ray, yaitu V-Ray 3.40 SketchUp 2017. Oh iya, di sini saya menggunakan SketchUp versi 2017. Klik 2 kali, lalu pada paling bawah yang application ini kita klik kanan, lalu run administrator. Karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak menginstalnya lagi. Bagi teman-teman yang belum menginstal, cukup hanya klik V-Ray ADV 3404 SketchUp Win ini, klik kanan, lalu run as administrator, lalu install. Ikuti petunjuk selanjutnya, install now, dan ikuti saja petunjuknya. Akan ditunjukkan bagaimana nanti caranya di dalam. Menginstalnya seperti kayak aplikasi biasa saja. Yang untuk method-nya itu, instruction-nya, nanti ini V-Ray .dll kita akan copy ke data C. Kita buka saja instruction-nya di sini. V-Ray .dll ini akan di copy di masuk di data C, program files, cause group, V-Ray 3,4 for SketchUp extension / V-Ray appsdk/bin, atau bisa dengan cara misalkan Anda tidak bisa mengingat di mana tempatnya. Anda bisa mengcopy ini, klik kanan baru copy. Ingat, klik di sini baru paste di sini, lalu enter. Dia akan menunjukkan tempat di mana nanti akan di copy. Nanti di sini akan di copy tempatnya yang ini. Karena saya sudah mengkopinya, jadi saya tidak mengkopinya lagi. Nanti teman-teman bisa mengkopinya di tempat yang ini. Ini dia V-Ray .dll. Langsung saja saya akan masuk di SketchUp 2017. Di sini saya sudah menyiapkan hasil karya saya, yaitu kapal pinisi. Oh iya, di sini nanti ada ini extension tambahannya. Jika memang tidak muncul, nanti bisa klik kanan, baru checklist V-Ray for SketchUp, checklist V-Ray likes, checklist V-Ray object. Dia akan tampil nanti seperti ini, bisa dilihat ya. Langsung saja masuk di SketchUp-nya, masuk di V-Ray-nya. Yang pertama itu asset editor. Asset editor yang ini dia yang mengendalikan atau dia yang mengkontrol semua yang ada di dalam ini. Jadi sampai sini, ini semua yang ada dalam sini
ada di dalam sini. Jadi Anda tidak perlu membuka di sini, bisa dibuka di dalam sini. Sudah itu, kita klik 2 kali, akan muncul tampilan seperti ini, VRay Asset Editor. Di sini saya akan bagaimana cara menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara kerja dari VRay Asset Editor ini. Yang pertama itu materials. Materials di sini gunanya itu untuk mengganti warna atau material yang ada pada objek kita. Yang pertama itu misalkan saya ingin mengganti warna dari lantai kapal ini. Bisa diklik arah panah ini. Setelah itu kita cari, misalkan kita klik wood and laminate, klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Misalkan kita tinggal pilih sesuka hati kita yang mana mau dimasukkan ke dalam lantai ini. Misalkan saya ingin mengambil misalkan ini laminate C01 120 cm. Kita tarik ke sini. Setelah itu kita blok dulu yang atau tanda yang mana mau dirubah dengan cara klik, baru klik kanan, lalu apply material to selection. Bisa kita lihat materialnya sudah berubah. Beda dengan yang di sebelahnya. Untuk di sebelahnya juga dengan cara yang sama, kita klik, lalu kita klik kanan, lalu apply material to selection. Dia akan berubah, lantainya akan berubah. Misalkan ini adalah cara yang pertama. Adapun cara kedua yaitu dengan cara paint bucket, yaitu kita klik ember paint bucket, kita tekan Alt. Misalkan kita pilih lantai lain lagi. Misalkan saya ingin memilih flooring parquet panel E01 120 cm. Lalu kita tarik masuk ke dalam sini, flooring parquet panel E01 20 cm. Lalu kita kita copy. Sudah itu kita tekan Alt, kita memilih mana yang akan mau dirubah lantai. Misalkan saya akan merubah lantai yang ini dengan cara klik tahan Alt, lalu klik kiri, kita klik kanan di data yang sini, yang sebelumnya, lalu kita pastikan lantainya akan berubah menjadi flooring parquet laminate C0120. Begitu. Kita ganti lagi, misalkan warna dari dinding dari kapal tersebut. Misalkan saya ingin mencari,
kita lihat satu persatu. Wallpaper, coba kita gunakan wallpaper. Misalkan kita ingin menggunakan wall paint fine grain 01 yellow 1M, misalkan dengan cara yang kayak tadi. Bisa cara yang pertama dengan cara klik, dengan cara tarik ke kanan atau ke material list. Sudah itu kita klik yang mau dirubah. Sudah itu kita klik kanan, lalu apply material to selection. Dia warnanya akan berubah. Di sebelahnya lagi dengan cara yang sama, karena kita tadi sudah masukkan di dalam, jadi tidak usah ditarik 2 kali, cukup 1 kali saja. Dengan cara klik tembok yang mau dirubah warnanya, klik kanan, lalu apply material to selection. Dia akan berubah. Begitu. Yang kedua itu, dan seterusnya. Anda bisa memilih sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Misalnya keramik, ada juga di sini, glass, tiles, plastik, kertas, bahan metal. Di sini di Virai di sini hampir menyediakan semua yang kebutuhan material yang diinginkan. Sesudah itu kita beralih ke light. Light di sini, light gunanya yaitu dia itu mengikuti sunlight. Kita klik ada sunlight. Dia akan mengikuti shadow dari aplikasi SketchUp itu sendiri. Maka dia secara otomatis akan mengikuti shadow yang dari aplikasi SketchUp 2017 yang dipakai. Begitu. Di asset editor, di bagian settings, kita bisa mengatur renderer dengan cara kita klik setting, renderer, kita render output. Kita bisa memilih aspek image width and height, yaitu besar dan lebarnya. Misalnya saya akan menggunakan 800 kali 450. Aspek rasionya itu widescreen. Sudah itu untuk kameranya, misalkan kita bisa menggunakan efek. Kita akan mengatur explore value F untuk white balance, efek dari kamera, vertical plane, dan vignetting tint. Untuk render output itu bisa kita memilih image width height-nya, aspek ratio 16:9 widescreen. Saya pilih yang defaultnya saja, widescreen. Saya akan memilih 4:5 saja, misalkan yang portrait. Image screen-nya itu saya menggunakan 800 image width. Kita ikuti saja yang defaultnya. Sudah itu kita beralih ke sebelah, yaitu render with V-Ray. Di sini ada 3, yaitu di sini ada 3,
di dalam render itu, di dalam render itu ada 3, yaitu render with tunggu dulu, oh tidak cuma render, ada 3, yaitu ada render with V-Ray, ada render with V-Ray interaktif, dan ada export V-Ray scene file. Oh maaf, kita bisa lihat tampilan dari kapal yang saya buat tadi. Kita klik maaf teman-teman, laptop saya kayak agaknya leka, jadi harus bersabar. Kita keluar dulu, lalu buka kembali asset editor. Kita bisa melihatnya. Tampilannya macam begini. Karena laptop saya tidak memiliki kartu grafik, jadi agak lama untuk proses melihat hasil jadinya atau renderingnya. Setidaknya dia akan nanti halus, semacam begini. Karena ini masih dalam tahap proses, sehingga ini ada bintik-bintik yang muncul. Nanti kalau selesai dia akan halus. Bisa dilihat dia mulai halus dengan perlahan. Kita tunggu saja. Oh iya, di sini jika kita menggoyangkan oh iya, dia tidak goyang ternyata. Oh, dia mengikuti oh iya ya, dia mengikuti arah langsung dari SketchUp ini. Jika saya geser ke kiri, dia akan di sini tampilannya dia akan bergeser. Jadi dia otomatis jika kita geser dari sini dia akan bergeser juga ke sini. Tapi sayang karena laptop saya laptop kentang, jadi kurang cepat untuk rendernya. Kalau sudah itu, kita misalnya nanti kalau selesai rendernya ini, kita bisa simpan gambarnya atau simpan filenya dengan cara save current channel. Karena agak larut, jadi kita bisa melihat save tipe apa yang ingin disimpan. Ada PNG, BMP, HDR, JPEG, TIFF,
dan sebagainya. Karena laptop saya sekarang lekat, jadi saya tidak bisa menyimpannya. Mungkin begitu, misalnya teman-teman sekalian bisa menyimpan di laptop kalian. Kalian tinggal memilih di mana letak yang mau disimpan, lalu klik save. Sudah itu jadi. Begitulah fungsi dari extension yang saya angkat, extension VRAI. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.